Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ambil kesempatan, ambil kesimpulan, ambil ketetapan di hati masing-masing. Haleluya. Haleluya. Saya juga menyapa saudara-saudara yang lain dimanapun mereka tersambung dengan media sosial yang kita ada ini, baik lewat Zoom, baik lewat Facebook, mungkin Instagram dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu, kitab Wahyu pasal yang terakhir, pasal yang terakhir. Pasal yang terakhir sudah pasti pasal 22. Mulai ayat yang ke-10 saya bacakan dulu bagi kita. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi berbahagialah yang mendengar, membaca, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya. Untuk itu saya juga ajak kita baca bersama. Saudara-saudara juga yang mengikuti juga, kalau bisa tolong ikut juga membaca. Wahyu 22 mulai 10, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari ini, sebab waktunya sudah dekat. Dan siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, masa sekarang ini Tuhan memberikan pilihan bagi semua manusia, mana yang dipilih. Jadi ibarat nyanyian sekolah minggu, ada nyanyinya begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Nah ini, jadi pilihan, diberi kesempatan. Biarlah saudara-saudaraku
kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus saat sekarang memilih di jalan Tuhan. Tidak hanya di jalan Tuhan, tetapi bertumbuh dengan cepat di jalan Tuhan. Berkembang. Waktunya sekarang ini semua berkembang. Dosa berkembang sampai kepada puncaknya. Orang mengutamakan dunia juga sampai kepada puncaknya. Dan puncak kesenangan mencari dunia ini, orang disebutkan ya bagaikan ada di kota Babel. Segala kesenangan duniawi, segala kesenangan daging ada di situ, tapi tidak lama disebutkan dalam 1 jam semua hancur. Wahyu pasal 18 ayat 10, saya ambil aja yang pendek-pendek. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi puncak dari duniawi ini disebut bagaikan Babel. Ayat yang ke-16, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian linen halus. Ini linen halus tapi bukan perbuatan orang benar. Dan kain ungu dan kain kermiji dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ini menunjuk semuanya kepalsuan dunia. Sebenarnya kalau pakaian linen halus dalam 1 pasal maju, itu pasal 19, itu adalah pakaian dari gereja pemenang. Disebut juga mempelai Tuhan. Marilah kita bersukacita. Ini pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tapi ada juga linen halus yang palsu, dan ini untuk nantinya dihukum dan 1 jam hancur. Tapi linen halus kebenaran itu asli, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itu nggak bisa hilang. Tapi kalau linen halus dunia itu kepalsuan. Itu sebabnya kebajikan itu kemarin kita sudah dengar adalah kebaikan dalam ketulusan. Tidak ada kepalsuan. Jadi jangan ada kepalsuan dalam diri kita. Kelihatannya baik, tapi tidak sungguh-sungguh, palsu. Di akhir zaman ini orang juga suka palsu, yang palsu juga suka. Ya, orang kalau gila kaya bikin emas-emasan, tapi imitasi palsu. Ya,
bikin besar-besar. Takut dibilang miskin, takut ya segala macam lah, ya kan? Apalagi pergi ke pesta-pesta. Nah, kalau orang yang begitu ya banyak yang begitu. Dengan kepalsuan pun dia mau, yang penting orang akan memuji dia. Tapi yang memuji diri juga itu palsu. Karena orang yang memuji diri itu di hadapan Tuhan adalah dihukum. Tapi kita ini perlu dipuji oleh Tuhan saja. Kita tidak perlu bangga-bangga supaya dipuji orang, ya. Apalagi sampai ada kepalsuan. Apa adanya, jujur. Karena kebaikan kita adalah disebut kebajikan. Jadi perbuatan baik yang tulus. Ini linen halus tapi dalam 1 jam binasa. Jadi ini berarti kepalsuan. Kain ungu itu sebenarnya pakaian dari raja. Kalau Tuhan sebagai raja dan di dalam kitab Matius itu Yesus sebagai raja itu warnanya ungu, lambangnya singa. Haleluya. Jangan salah-salah kita, nanti didengar orang. Nah, kain kermisi. Nah, itu juga menunjukkan Yesus di dalam sengsaranya. Dan yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Emas itu adalah sebenarnya adalah alasnya Yerusalem baru. Tapi kalau emas dunia ini, ya itu adalah kepalsuan hidup. Dan supaya kita memiliki emas yang murni, yang tulus, yang tidak palsu, mutiara juga itu semua ada di Yerusalem baru. Tapi ini kalau itu mungkin diperoleh dengan ya tidak dengan ibadah, tidak dengan kebenaran, tidak dengan kejujuran. Nah, saat ini kan terlalu banyak kejahatan. Mau cepat ya korupsi, mau cepat ya rentenir. Orang bilang apa? Bank keliling. Ya, segala macam. Saudara-saudaraku, boleh didapat, tapi kita sudah baca ayat 16, mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian linen halus, kain ungu dan kain kermisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata, dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja, semua kita, sebab 1, 2, 3. Sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Kekayaan sebanyak itu. Banyak saudara-saudaraku. Sebabnya kalau Tuhan beri kita ya memiliki semua, biar kalau dalam Injil Matius kalau harta di dunia bisa dimakan nengat, apa namanya? Karat, nengat, habis. Jadi biarlah kita kaya di surga, saudaraku. Ya, ini sangat baik. Sebab kalau di dunia ini, kalau nanti tidak atau tidak sempat dimakan nengat, karat, nanti di Babil dalam 1 jam kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Nah, ini. Itu. Jadi kita baca lagi. Tadi sudah kita baca ayat yang ke-16. Sekarang ayat 19.
Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka-celakalah kota besar. Bersama kita semua, celaka. 1, 2, 3. Celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang-barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Jadi biar kaya pun seluruh dunia ini benar-benar tidak membawa sukacita. Selalu tidak membawa damai sejahtera. Boleh memiliki, tapi tidak menjamin damai sejahtera. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita, biar sedikit pun, pasti selalu damai sejahtera. Cukup beli beras, tahu tempe, sambal, garam, pasti damai sejahtera. Karena kesenangan kita adalah kesenangan karena Tuhan. Jadi perkara dunia ini kita sudah lihat menuju kepada kebinasaan. Makan apapun yang ada di dunia ini tidak ada jaminan. Itu sebabnya apa yang kita sudah sering baca, mungkin melengkapi ini kita baca juga Lukas 12. Ya, Lukas 12. Lukas 12 kita akan lihat juga itu orang kaya tapi bodoh. Kalau kita boleh kaya tapi pinter karena hidup berohani. Ya, dan kita mengasihi Tuhan. Semua langkah kita diatur oleh firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ini Lukas 12. Kita akan baca dulu. Kita baca. Ya, semualah ya orang kaya yang bodoh. 13 sampai 21. Oke, ada yang suka. 12. Iya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini mau bersama dulu kita semuanya. Ayat 15 bersama 1, 2. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lanjut yang baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara mau kaya? Mau? Aku juga mau.
Cuma bukan kaya yang bodoh. Kalau kaya yang bodoh, semua kekayaan untuk dunia, untuk kesenangan dunia. Tapi kalau kita karena diberikan kekayaan oleh Tuhan, kita harus kaya di sini terlebih juga di hadapan Allah. Karena dikatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi jangan cuma kaya di dunia. Haleluya. Amin. Kaya di dunia, tapi terlebih kaya di hadapan Allah. Jadi nggak boleh salah-salah lagi, semua harus terkoreksi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi sekarang ini sedang berjalan semuanya. Yang jahat bertambah jahat, kita harus pilih yang benar bertambah benar. Yang kudus bertambah kudus. Itu harus jalurnya kita. Boleh bekerja, boleh cari uang, banyak, tapi harus berimbang. Bahkan kalau boleh, harus lebih banyak kaya di surga daripada kaya di dunia. Karena kaya di dunia itu, semua itu, biarpun itu orang kudus, orang apa, kalau dia tidak bikin kepada kerajaan surga, tetap dalam 1 jam hancur. Tapi kalau kita simpan, makanya dalam Matius pasal 6 itu, simpanlah hartamu di surga, ya. Pasal 6 ayat 20. Ayo, siapa yang dapat langsung? 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, nanti orang kalau penakut, aku jadi miskin dong. Tidak. Semakin kita berani memberi, semakin Tuhan membuka jalan, memberkati dengan luar biasa. Saudara yakin? Amin. Nah, kita baca meterai firman, ya. Dan kita harus bisa berkata, Tuhan, firman-Mu benar. Atau kalau kita penakut, Tuhan, firman-Mu tidak benar. Jadi Lukas 6 ayat 38. Oke. Bisa baca. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi kejahatan bertambah-tambah dan usahanya adalah mengumpul harta di bumi. Kita yang benar semakin benar, kudus semakin kudus, dan kita harus semakin kaya di sorga. Haleluya. Jadi kita tidak binasa, harta kita juga tidak dicuri pencuri. Harta kita juga tidak dimakan karat atau mengat. Wah, indah saudaraku. Sebenarnya kalau mau hidup berrohani, sangat senang saudaraku. Jangan khawatir, kalau Tuhan sudah percayakan kekayaan itu, semakin kaya. Lihat aja seperti Salomo itu. Dia enggak ASN. dia enggak pengusaha. Tapi Tuhan datangkan semua dari penjuru-penjuru mata angin. Bawa ke hambaku Salomo. Hanya Salomo juga di dalam kemewahan begitu lupa diri juga. Ya, mestinya dia harus hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Makanya kita harus semakin benar. Nah, ini, waduh,
ya udah jangan kita contoh dah yang tidak baiknya. Tapi kalau kuasa Tuhan menggenapi firman-Nya bisa terjadi. Dari mana-mana saja datang. Jadi ya itulah Tuhan pasti tolong kita. Jadi dunia jahat semakin jahat dan semua juga dia hartanya itu harta yang tidak bisa kekal. Berarti itu pendapatan dari kepalsuan. Sebab kalau itu dari kebenaran nggak akan binasa. Dan apalagi kita sudah berrohani mengerti untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan pasti tidak akan hancur dalam 1 jam. Sampai 3 kali tadi kita dengar pembacaan ditulis berulang kali. Harta dan kekayaan, kesenangan dunia yang begitu banyak hancur dalam 1 jam. Habis semuanya. Itu. Jadi kita harus di jalur benar tambah benar, kudus tambah kudus. Tetapkan dalam hati kita semua. Itulah waktu kita sekarang. Kita sudah dengar waktu permulaan Adam sampai Yesus sekitar 4.000 tahun. Yesus tahun Masehi kepada sekarang sudah 2024. Jadi sudah sangat singkat, saudara-saudaraku, untuk kita benar, untuk kita berjalan benar, semakin benar, kudus semakin kudus. Jadi itu Tuhan berikan kepada kita, bagaikan kita selalu di persimpangan, sehingga disebut barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Jadi dibiarkan. Jadi sekarang tinggal pilihan pada kita. Sebenarnya dari dahulu juga hal yang seperti ini itu Tuhan lakukan. Adam di Taman Eden, Tuhan bilang, tidak boleh makan ini. Kalau engkau makan, kamu akan binasa. Baru habis itu diberikan kebebasan kepada manusia. Kalau manusia itu melanggar, dia terhukum. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia berdosa? Tuhan menciptakan manusia yang sempurna. Gak ada kekurangannya Adam dan Hawa. Haleluya. Kenapa dia berdosa? Itu adalah pilihan. Ada lagi yang juga ngomongin malaikat, iblis. Iblis itu kan dari malaikat. Apakah Tuhan menciptakan iblis? Tuhan tidak menciptakan iblis. Tapi Tuhan menciptakan dulu namanya Lucifer. Itu belum berdosa. Nah, jadi kenapa dia berdosa? Yaitu Tuhan memberikan roh pilihan, roh kebebasan bagi manusia. Haleluya. Nah, itu sebabnya kalau kita di satu tempat ada godaan mau berdosa kan, pasti ada di sini ini hati kita ini. Mungkin di kiri yang bicara itu hati nurani yang tidak baik itu yang selalu dipanas-panasi oleh iblis. Batak digorgori si polisi. Margurat marwane. Buat mak. Lakukanlah dosa. Gitu. Tapi Roh Kudus mungkin sebelah kanan jantung kita atau hati kita. Jangan, nanti kamu binasa. Jadi manusia itu tinggal dia milih mana yang keras hatinya. Makanya itu artinya biarlah. Apa dia bilang?
barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ambil kesempatan, ambil kesimpulan, ambil ketetapan di hati masing-masing. Haleluya. Sekarang tanggal berapa ini? 20 ya? 20 Juli. Yang berulang tahun harus lebih. Karena ini kena ulang tahunnya. Tapi nggak ulang tahun pun kita semua sama di hadapan Tuhan. Hampir 7:30. Ambil kesempatan. Dalam nama Tuhan saya sampaikan. Jadi bukan saya dari hati, dari manusia saja. Tapi dari firman Tuhan. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Pilih dan tetapkan saat ini. Haleluya. Nah, itu sebabnya di dalam perjalanan rohani juga saat-saat sekarang ini kita sudah dengar mulai dari Martin Luther 1517 mengadakan protes. Kerohanian sejak itu ada peningkatan terus. Sehingga kita sudah dengar perkembangan rohani itu terus ada perkembangan. Ada perkembangan. Dalam 1524 mulai mencari kebenaran. Sebagai yang dipakai Tuhan saat itu ada namanya Menno Simon. Ya. Itu dia selalu semakin memperhatikan kebenaran. Mungkin kalau orang sekarang ini Martin Luther juga disebut nabi juga itu. Tapi nabi yang tidak harus ditulis lagi. Karena kita sudah dengar kalau rasul yang tertulis yaitu 12 murid Yesus. Tapi kita sudah baca Efesus pasal yang keempat, masih ada terus itu jabatan. Dan itu adalah pembentukan gereja yang benar. Pembentukan gereja Tuhan. Pembentukan tubuh Kristus. Itu terus ada. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Masih tetap ada. Hanya tidak harus tertulis lagi. Dari mana itu kita tahu? Dari karunia masing-masing. Aku nggak pernah aku bilang aku guru. Tapi saudara-saudara bilang guru, ya udah jadilah seperti itu. Iya. Tapi nggak bakal ada nanti di situ guru Timotius Mani. Nggak ada itu. Tapi kalau Tuhan kasih aku nanti berkat, ini mahkotamu. Itu. Nah, cuma biarpun ada itu nggak boleh aku bangga. Karena mahkota itu harus dibuka dan tidak takut rusak. Dan lain. Tapi kita sudah baca Wahyu 4 ayat 9-10 dibuka dan dilemparkan. Itu tidak atau menunjukkan tidak dipertahankan, tidak dibanggakan. Nah, itu sama dengan tidak berarti. Itu sebabnya Lukas 17 ayat 10. Walaupun kita melakukan semuanya, kita harus masih berkata, kami ini adalah hamba yang tidak berguna.
Ini baru sedikit aja pelayanannya, sombongnya amat. Pendeta baru sedikit aja, baru punya mobil jelek kayak saya, mobil jelek. Nggak boleh sombong. Atau bagus pun itu nggak boleh. Baca dulu itu deh. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Iya. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Iya. Jadi saudara bilang mau kaya. Haleluya. Bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Tapi jangan orang kaya yang sombong. Harus makin rendah hati. Makin kaya, makin rendah hati. Dan makin berguna untuk Tuhan. Dan untuk sesama. Karena penutupnya kemarin mengasihi sesama dan mengasihi semua orang. Itu penutup itu. Nah, jadi mengasihi Tuhan yang terutama, yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia. Yang pertama sesama seiman, yang kedua sesama semua manusia. Haleluya. Senang saudara-saudaraku. Itu sebabnya secara kerohanian sejak abad 15 terus ada perkembangan bagi yang mau. Karena tadi sudah ada biar. Jadi banyak kerohanian juga, kelompok-kelompok agama, jadi begitu-begitu saja, nggak berkembang. Jadi kerohanian itu baik juga gereja ada perkembangan yang mau. Makanya tadi biar. Nggak ada penetapan harus begini, tapi biar. Jadi banyak ini. Jadi perkembangan itu ada Protestan, ada Calvinis, ada Reformer, ada Mennonit, ada Metodis, ada Lutheran, banyak. Nah ini mulai abad 15. Kenapa banyak gereja? Ya itu, mulai situ. Ya, kalau agama saudara kita yang lain, itu tahun sekitar Nabi lahir 570, kenabiannya sesudah 40 tahun, jadi 610. Nah itu. Cepat berkembang. Karena kekristenan saat itu, ya tidak ada kemajuan. Kristen memang terjadi perkembangan di mana-mana di seluruh bumi. Makanya disebut ada di mana-mana, tapi satu dalam kepemimpinan. Siapa? Paulus. Iya. Itu artinya bahasa itu Katolik. Jadi kan banyak make-make untuk mengimani. Ada di mana-mana tapi bersatu. Nah itu. Jadi kalau Pantekosta kerinduannya supaya tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau gereja Tuhan maksudnya mengimani supaya tetap milik Tuhan. Tapi perbuatannya maukah atau tidak. Nah itu. Gereja Tuhan semua maupun ini. Kalau mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama, mengasihi semua orang. Nah, ini sesama aja berantem. Wah, enggak boleh. Haleluya. Sebenarnya begitu. Itu kan cuma nama. Kita ini juga Maranatha. Datanglah Tuhan. Kalau kita bilang Maranatha datanglah Tuhan, kita enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan itu bukan jadi berkat.
Ya, kita baca itu. Amos 5. Berapa ya? 19 ayatnya. Ayo, siapa yang baca? Amos 5 ayat 18. Ya, mulai 18, boleh. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Maka gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Ya, Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular mengangkut dia. Bukanlah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. jadi Maranatha itu artinya datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, itu Wahyu 22 ayat 20. Baik, yang mau baca-baca dulu lagi lah. Wahyu 22 ayat 20. Ya, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." iya. Dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Jadi ini semua kitab Wahyu ini adalah wahyunya Yesus Kristus yang diberikan kepada Yohanes, murid Tuhan yang dikasihi. Jadi Maranatha artinya datanglah Tuhan Yesus. Tapi kalau hidup kita nggak suci semakin suci, kedatangan Yesus dikatakan kegelapan, celaka. Apa dikatakan tadi? Singa dulu atau binatang buas itu apa? Singa dulu, baru singa, beruang, habis itu ular. Nah, itu iblis itu semua akhir zaman itu antikris. Singa, beruang, nah, itu yang datang dari darat, dari laut. Kalau ular itu yang nunggu-nunggu perkembangan. Perempuan beranak udah siap-siap. Dia mau nelan anaknya itu. Nah, itu. Jadi menghadapi iblis di akhir zaman. Satu-satunya kita harus masuk dalam perkembangan rohani. Jadi sudah Tuhan mulai mencurahkan berkat-berkat rohani. Itu sebabnya dalam suratan Petrus ini 2 Petrus ayat 1. Panggilan dan pilihan Allah. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Haleluya. Kalau saya orang Jawa ngomong itu, yang sangat besar, yang sangat gede. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jangan lagi kemanusiaan terus, kedagingan, keduniawian. Tapi rohaniah. Haleluya. Ya, jadi ada keilahian. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kemarin ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri. Bagaimana kalau kita hitung dulu? Yang pertama
menambahkan kepada iman. Iman dulu, satu. Ayo, kita bilang, bikin tangannya. Satu. Kebajikan. Dua. Pengetahuan. Tiga. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Empat. Dari penguasaan diri, ketekunan. Lima. Kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara. Dan kepada kasih akan saudara, saudara kasih akan berapa? Ini kok cocok sama orang yang masuk di perahu Nuh. Berapa orang? Nah, ini kalau nggak ada sama kita nggak boleh masuk perahu. Binasa. Haleluya. Yang masuk nanti ke antikris. Ini harus ada. Ini, jadi ini bukan main-main. Tuhan juga sudah semakin membuka kegerakan-kegerakan rohani. Bagian kegerakan kesembuhan tahun 1840. Bahasa roh 906. Sekarang mulai pengajaran pembentukan tubuh Kristus, pembukaan firman, itu mulai ada 1948. Dengan sekarang berapa tahun? 48, 2024, udah 50 ya? 48, udah 50 lebih dong. Hah? Udah 86. Itulah. Jadi kita ini harus menggunakan itu. Nggak tahu nanti apa sampai nanti 100 tahun ya itu terserah Tuhan. Karena udah mulai kita aja udah mulai 8 itu udah kita ngerti. Yang masuk di perahu Nuh itu cuma 8 orang. Tapi puji Tuhan kalau banyak nanti ya kali berapa bisa saja. Karena kemurahan akhir zaman ini melimpah. Tuhan melimpahkan. Itu sebabnya kita harus sampai memiliki bagian-bagian ini. Kemana kita masuk? Kalau 8 itu ke perahu Nuh, kalau kita masuknya ke Yerusalem baru. Hal-hal kerohanian ini sudah cukup. Sudah kembali back to the Bible, sudah kembali kepada iman, sudah kembali kebajikan, sudah kembali apalagi siapa yang ingat? Nggak usah kita baca. Habis kebajikan apalagi? Pengetahuan. Habis pengetahuan apalagi? Penguasaan diri. Habis itu keteguhan, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, baru kasih sama semua orang. Kita sudah mengerti. Jadi tinggal kita ini harus berkembang. Jangan nanti soundnya Maranatha, tapi yang sekolah nggak bertumbuh rohaninya. Itu nggak maju itu. Nggak jadi apa yang Tuhan katakan. Biarlah yang benar semakin itu bertambah. Nah, kamu harus semakin baik ya. Kamu harus semakin pintar ya. Nggak ada yang duain gini. Nah, kamu semakin jahat. Kamu semakin bodoh. Nggak ada. Semua harus semakin baik. Kita ini kalau nggak semakin meningkat. Karena biarlah yang jahat semakin jahat. Yaitu jangan kita. Biarlah yang cemar semakin cemar. Itu bahasa Batak harorangon. Nah, itu bagian perzinahan apa. Itulah semua dunia sekarang. Nah, kalau kejahatan yaitu membunuh, mencuri, korupsi,
Rentenir, biarlah habis uangmu, biar aku yang banyak. Pinjol, kelilit utang. Gitu-gitulah. Kalau kita ini boro-boro paksa orang, baju kita juga diambil, gak boleh pertahankan. Kasih lagi tambahannya apa? Jasnya, jubahnya. Haleluya, saudaraku ya. Itu juga menghadapi saudara dan menghadapi semua orang. Nah, tapi tadi kan kita sudah baca, Tuhan memberikan kepada kita segala kelengkapan untuk itu. Kan begitu tadi kita baca. Tuhan sudah berikan. Makanya gereja yang mau, ya, jadi ada 3 macam. Yang jahat semakin jahat, yang tidak mau bertumbuh, ya kayak orang kaya yang bodoh itu, udah senang aja dia di situ. Kami sudah paling benar. Gereja kami sudah paling gede, gereja kami paling nabulun. Apalah, semualah. Nah, jadi yang tidak mau bertambah, senang, puas dalam itu, tapi apapun kalau nggak berkembang nggak boleh, harus berkembang. Yang jahat berkembang, yang baik harus berkembang, harus sampai sempurna. Jangan bilang nggak bisa suci, nggak bisa percaya, apalagi nggak bisa sempurna, nggak boleh. Tuhan sudah bilang, biarlah yang jahat semakin, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar, yang suci semakin suci, sampai bisa dikoreksi oleh Tuhan. Sudah tidak ada lagi cacat celah. Lihat, aku jadikan semuanya baru. Ke situ kita. Nah, jadi Tuhan harus sampai melihat itu. Nanti kalau kita mau masuk ke Yerusalem baru, sedikit noda juga nggak boleh. Kita makanya sudah hafal sampai hafal ayatnya. Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 22 ayat 15. Sudah hafal enggak? Aku udah ingat-ingat. Aku dia bilang hafal tapi udah ingat-ingat lah, udah bisa lah. Saudara udah bisa ingat 3 itu? Karena kita sasarannya ke situ sudah. Nggak bisa tidak. Kalau bukan ke situ keagamaan kita, itu namanya stuck. Nggak pakai biar. Jadi ada juga yang stuck, tapi ada yang biar. Yang semakin suci, biarlah semakin suci. Yang benar, biarlah semakin benar. Berkembang. Yang jahat semakin jahat. Yang cemar semakin cemar. Jadi ada juga yang di tengah-tengah. Nak bisa masuk kau tuh surga, holat di pintu-pintu naik. Mana bisa di situ? Enggak ada di situ. Kalau di luar lah. Harus maju. Nah, harus pas di luar atau di dalam. Tidak bisa. Harus ada kepastian. Makanya gereja-gereja nggak boleh merasa cukup terus. Ya, nggak mari dengan sungguh-sungguh. Jadi satu perkara itu tadi harus mengambil kesimpulan. Sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memutuskan tidak akan menajiskan diri. Haleluya. Kita sekarang memutuskan harus hidup benar tambah benar, kudus semakin kudus. Tidak boleh berhenti. Tuhan sudah buka. Sekarang asal kita mau. Kalau Tuhan tolong kita banyak berdoa. Kalau Tuhan ingin supaya Tuhan menolong kita, banyak berdoa.
Dimulai dari itu tadi harus ada itu mengambil kesimpulan untuk tidak menajiskan diri. Supaya benar tambah benar, kudus semakin kudus, baru kita banyak berdoa. Karena kalau Tuhan tolong kita, jangan malas-malas beribadah. Malah tambah lagi. Apa? Berpuasa. Haleluya saudaraku. Ada yang ingin minta kita berpuasa? Yang ingin minta sekolah kita sudah ada kan? Ada. Yang ingin minta doa kepenuhan Roh Kudus ada. Yang ingin kita doa puasa belum ada. Belum pernah di telinga saya. Pak, mari kita berdoa berpuasa. Aku tunggu. Pasti ada waktu. Haleluya. Ini caranya kita menarik kuasa dan mujizat yang dari Tuhan. Kalau kita tidak ada usaha, tidak bisa. Usaha yang pertama mengambil kesimpulan sama dengan dua tawari. Satu tawari apa? Dua tawari 12. 15 ya? Siapa yang ingat? Ayo dong. Cari dulu. Ya. Karena kita sudah. Ya. Dua tawari 15. Mulai 12 sampai 15. Ayo. Dua tawari 15. Ya. Ayat 12. Ya. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Iya. nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ya. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Iya. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafir Iya. sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Amin. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Sudah sampai 15? Ya. Jadi supaya benar tambah benar, kudus tambah kudus, dan seperti perkembangan mulai abad yang ke-15 itu berkembang sampai gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini yang pertama. Ada mengambil kesimpulan. Dan kedua, penyerahan kita lebih banyak meleburkan diri kepada Tuhan lewat doa kita. Gereja-gereja maju itu karena banyak berdoa. Saya tidak mengerti kalau ada nanti Tuhan kirim orang-orang, biarinlah di atas sini biar banyak teman berdoa. Apalagi nanti mau juga berpuasa, ditambah nanti saudara-saudara yang mau. Tanpa ada usaha begitu, kita nggak ada kemajuan, stuck nanti jadinya. Jadi biarlah yang benar tambah benar, harus itu mulai dari berjanji tadi. Dan harus banyak ya menyerahkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan yang meningkat juga. Puasa itu adalah tingkatan dari doa. Dari ya memang penguasaan diri, tapi artinya meliburkan diri banyak di dalam doa. Dengan menguasai diri, kita berpuasa. Jadi, banyak berdoa. Saudara, jangan hanya cari uang itu tadi. Nanti, kebanyakan nanti tinggal di Babel, menyesal kita. Aku nyari duit banyak-banyak. Di Babel. Hancur dalam 1 jam. Saudara mau? Enggak ya. Nah, tapi kalau kita nggak banyak cari Tuhan, ya nanti tanpa kita sadari ke situ loh. Ya. Karena banyak juga gereja-gereja yang sudah puas, banyak itu.
stuck. Makanya kita biarlah banyak berdoa. Biarlah banyak berpuasa. Biarlah semakin suci. Biar sampai sempurna. Sampai boleh dalam pengoreksian mata Tuhan. Karena kalau di dalam kitab Wahyu ini semua yang dikoreksi oleh Tuhan. Makanya saya selalu sampaikan, jangan kita yang membatasi dan mengatur. Nggak bisa sampai kudus. Begini aja juga udah cukup. Lah nggak ada firman Tuhan begitu. Semua yang diberkati Tuhan harus karena mau sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi nanti yang ke Yerusalem baru ini hanya ini, tidak ada yang lain-lain, saudaraku. Ya, Wahyu pasal 7 ini, ya ayat 1 sampai dengan yang ke-7 itu karena pilihan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan itu adalah sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, makanya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-8 itu sebelum Tuhan Yesus datang. Karena sesudah Tuhan Yesus datang, tidak lagi dilihat dari Yahudi atau Yehuda, tapi semua sama dalam mata Tuhan. Kita sudah sering membaca dalam Galatia juga, tapi yang dibutuhkan semua baru di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita mau lihat dulu. Semakin Tuhan akan bukakan pengertian bagi kita semuanya. Jadi di dalam Galatia itu kita sudah sering mendengar dan benar-benar saya boleh sampaikan ini Wahyu pasal 7 mulai 1 sampai 8 itu adalah pilihan Tuhan bagi bangsa Israel sebelum Tuhan Yesus datang. Kalau di dalam Galatia pasal yang kedua, ya kita ketiga ketiga ayat 28 ya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ada satu lagi, coba dulu Kolose 3 ayat 11, apa baca? Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, dari situ kita lihat sesudah Kristus nggak ada lagi Yahudi. Jadi kalau sudah sempat ada Yahudi itu sebelum Yesus datang. Haleluya. Dan nanti kalau orang Yahudi juga terima Yesus sudah tutup. Tidak bisa lagi. Habis waktu. Jadi sekarang ya orang Yahudi masih tegar tengkuk. Sekali nanti mereka terbuka, tertutuplah, sudah cukup. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalau untuk sekarang sesudah Tuhan Yesus datang, nggak ada lagi Yahudi-Yahudinya, sudah enggak. Kalaupun ada nanti yang terima, itu karena ditebus oleh darah Yesus, bukan lagi pilihan. Pilihan tadi sebelum Yesus datang. Haleluya. Karena kita sudah baca tadi
dalam Kolose 3 ayat 11, semua sudah sama ditebus oleh darah Yesus. Jadi kalau sudah sempat mereka selamat, itu anugerah Tuhan karena dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Itulah firman Tuhan yang hidup. Enggak bikin-bikin. Karena kita sudah baca. Kita mau baca dulu bersama itu Kolose pasal 3 itu biar mantap perasaan kita. Kolose pasal 3 ayat 11 sudah dapat? Kita baca sama-sama. Mulai dari 10. Atau mulai 9. Ya, mulai dari 9. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini saudaraku. Jadi kalau Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 itu semua khusus orang Yahudi. Kalau ada bilang itu orang Batak, ya emang nggak baca. Anak kecil aja tahu kalau sudah tahu baca. Betul apa enggak? Nggak ada itu di luar orang Yahudi. Tapi kalau ayat 9, yaitu orang banyak yang tidak terhitung. Ya. Dan nanti terus sampai Tuhan Yesus datang. Itu tetap berlaku. Tiada lagi Yahudi, tiada lagi Yunani. Semua sama ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi hidup pembaharuan itu, makanya Wahyu 21 ayat 5. Nah ini kita harus baca bersama-sama ini. Karena ini semua ada jalurnya, ada arahnya, tidak asal-asalan. Semua ada jalurnya. Wahyu 21 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah segala perkara lagi. Jadi semua sudah dijadikan baru. Yerusalem juga Yerusalem baru. Kita juga sudah dibarui. Tapi dibarui bukan saat itu. Kapan kita dibaharui? Mulai kita mengambil kesimpulan untuk mau hidup benar tanpa benar, kudus tanpa kudus. Sudah berjanji kan? Ya sekarang kita dibaharui. Jadi kalau nanti di sana semua yang sudah dibaharui sampai Yerusalem barunya sudah baru. Orang yang sampai di situ juga dibaharui. Di luar itu nggak bisa. Gak ada tempat. Biarpun aku hanya dekat-dekat pintunya saja. Gak ada di depan pintu. Gak boleh. Di dunia ini kalau di depan rumah pintu orang boleh. Kalau Yerusalem baru gak boleh. Karena untuk dekat ke situ kalau nggak hidup kudus, nggak baru, dekat-dekat ke situ aja nggak boleh. Udah tinggal semua di bumi ini. Bersama dengan Tuhan mereka. Siapa Tuannya? Iblis. Karena waktu Iblis mengumpulkan semua orang berdosa, kumpul. Mulai dia menyerang orang kudus dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang kudus naik ke Yerusalem baru. Haleluya. Naiklah kita semua. Amin. Baru yang tinggal turunlah api dan mereka terbakar selama-lamanya.
Mau baca? Wahyu 20 boleh. Ya, Wahyu 20 ayat 7. Siapa mau baca? Wahyu 20 ayat 7. Ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Apaan? Terus Dan sampai ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung pertengahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. iya. Jadi semoga kita semua benar tambah benar, kudus tambah kudus, sampai Tuhan saksikan semua sudah baru. Tak ada lagi sedikit pun noda yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27, Wahyu 22 ayat 15. Itu semuanya. Apanya? X-ray-nya. X-ray-nya, tahu X-ray-nya. Itu dibuat itu jadi mal, ya. Jadi kalau ada sedikit itu kayak mau ke luar negeri, contohnya lah ke Amerika, pakai sepatu, buka. Masih ada ikat pinggang, buka. Nah, udah kita pikir udah selesai. Jaket buka semua yang berguna untuk kita boleh masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus.